Perkenalkan, nama saya Hasna Safira dan di sini saya akan membawakan paparan materi terkait bagaimana menulis esai khususnya untuk beasiswa LPDP jenjang S3 ya, yaitu ada penilaian diri, esai kontribusi dan juga proposal penelitian. Baik, sebelum saya lanjut ya, ini sekilas tentang saya, kakak-kakak. Ya, tadi nama saya Hasna. Saya adalah penerima beasiswa reguler LPDP pada tahun 2021 dan juga 2024. Dan alhamdulillah kedua beasiswa tersebut saya dapatkan secara one shot. Jadi untuk yang 2021 saya kuliah di Master of Business Monash University, Australia. Alhamdulillah sudah lulus tahun 2023. Kemudian untuk S3-nya, Alhamdulillah saya akan menempuh studi PhD bidangnya Finance di University of Groningen, Belanda. Dan insya Allah akan mulai studinya di awal tahun 2026. Mohon doanya kakak-kakak, semoga segalanya semuanya berjalan lancar. Oke. Nah, oke, kalau kita masuk ya ke esai atau apa saja sih yang harus disusun gitu ya untuk menyiapkan esai LPDP untuk S3 ada tiga teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah namanya esai penilaian diri. Maaf ini agak typo sedikit. Oke. Kemudian yang kedua adalah esai kontribusi. Kemudian karena ini skopnya adalah S3, kita diwajibkan untuk membuat proposal penelitian. Jadi teman-teman ketiga esai ini semuanya saling melengkapi dan saling beririsan satu sama lain. Yaitu ketiga esai ini menyusun gambaran secara utuh siapa kita, apa tujuan kita, dan bagaimana kontribusi yang akan kita lakukan ke depannya. Oke, nah kita akan bahas satu demi satu elemen, teman-teman. Nah, kita akan mulai dulu dari esai penilaian diri. Nah, jadi nanti saat teman-teman itu mendaftar ke account LPDP, teman-teman akan mengisi formulir secara online, ya. Nah, untuk yang pertama, esai penilaian diri, ada 8 pertanyaan yang harus teman-teman isi di form tersebut. Yang pertama tentang kelebihan teman-teman, yang kedua kekurangan atau weakness ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman diminta untuk menceritakan pengalaman yang membanggakan. Yang keempat adalah menceritakan pengalaman yang kurang membanggakan. Yang kelima, eh, pengalaman atau hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri. Kesalahan yang pernah dilakukan saat bekerja atau kuliah. Kemudian teman-teman juga diminta untuk menulis saat teman-teman diminta untuk melakukan tugas yang di luar ruang lingkup atau di luar job desk saat teman-teman bekerja ataupun kuliah. Yang terakhir adalah pembeda dari peserta lainnya. Apa ya sisi keunikan teman-teman seperti itu. Oke, kemudian untuk general tipsnya ya adalah kita menjadi reflektif ya, bukan hanya deskriptif ini yang saya lakukan ini tidak, tetapi juga kita menceritakan hal apa yang bisa diambil dari momen tersebut seperti itu. Jadi tidak hanya apa, tidak hanya bercerita, oke, pengalamannya ini, tetapi mengapa dan juga bagaimana. Nah, di sini saya akan kasih contoh teman-teman untuk beberapa pertanyaan dari sini ya. Dan ini diambil dari esai yang saya tulis waktu saya apply LPDP. Nah, yang pertama adalah menceritakan pengalaman membanggakan. Nah, metode yang teman-teman bisa pakai ya yaitu metode STAR. Jadi mungkin teman-teman juga sudah sering ya mendengar STAR itu apa. Jadi STAR itu akronim, teman-teman. Framework yang teman-teman bisa pakai saat menulis esai ya. S-nya adalah situation, menceritakan situasi. T-nya adalah task. Jadi teman-teman saat itu harus ngapain.
Terus A-nya adalah action, ya, bagaimana teman-teman melakukan hal tersebut. R atau R itu result, bagaimana hasil atau outputnya. Nah, di sini di essay saya nulis pengalaman membanggakan saya adalah saat saya keterima di beasiswa LPDP saat S2 di Monash University dalam satu kali percobaan. Seperti itu. Nah, ini draft essay saya, S-nya, situationnya. Pada saat itu saya lulus S1 dari BINUS. Kemudian saya mendaftar LPDP. Saya ingin mendaftar LPDP untuk studi di luar negeri. Kemudian T-nya, task-nya tentu yang saya lakukan adalah menyiapkan seluruh tahapan seleksi LPDP secara mandiri ya, berkas-berkasnya, ijazah, IELTS, dan sebagainya. Kemudian A-nya, action-nya, apa yang saya lakukan? Ya, saya belajar IELTS secara mandiri, kemudian saya em, rajin mengikuti info-info yang diberikan oleh LPDP maupun para alumninya seperti sharing session seperti itu. Kemudian saya meng-apply LOA di Monash University. Kemudian saya juga latihan tes atau skolastik dan juga wawancara. Kemudian resultnya adalah saya lolos LPDP dalam satu percobaan. Kemudian lulus dan juga saya kembali ke Indonesia setelah lulus studi. Nah, dari draft ini teman-teman bisa dielaborate menjadi paragraf seperti ini ya. Oh ya, untuk esainya juga teman-teman itu dibebaskan untuk menulis dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Namun kalau saya pribadi, saya memang menulisnya dalam bahasa Inggris untuk semuanya supaya lebih konsisten. Tapi balik lagi, kalau memang teman-teman ingin mix ya, ada yang bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris itu silahkan. Oke, begitu juga eh, untuk contoh berikutnya terkait tugas di luar ruang lingkup. Nah, metode kedua itu teman-teman bisa pakai CER. Ini mirip dengan STAR ya, C-nya adalah konteks, E-nya experience, nah R-nya adalah reflection. Jadi ditambahkan juga hal apa yang bisa didapatkan atau dipelajari dari momen tersebut. Seperti itu. Ini kurang lebih mirip dengan STAR ya, teman-teman. Oke, nah itu untuk yang bagian penilaian diri, teman-teman. Jadi, untuk uh, pertanyaan yang lain ya, seperti pembeda dari peserta lainnya, lalu kelebihan, kekurangan ya, teman-teman silahkan sesuaikan dengan metode tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang kedua nih, teman-teman. Nah, jadi esai yang kedua yang harus kita susun adalah esai kontribusi atau komitmen kembali ke Indonesia. Nah, di sini saya lihat dari handbooknya LPDP tahun ini, ya saya agak lupa batch satu atau kedua. Jadi sebenarnya ada sedikit perubahan, tapi sebenarnya sama aja teman-teman. Jadi basically esai kontribusi ini kita harus menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Dan esai ini kita susun dalam 1.500 hingga 2.000 kata, termasuk daftar pustaka. Nah, seperti itu. Nah, update yang terbaru dari LPDP sama seperti ini, namun eh, ditambah juga ini yang di bold, bentuk pengabdian di industri tertentu yang sesuai dengan program studi tujuan. Jadi dari yang komitmen, pasca studi dan kontribusi ditambah juga em, bentuk pengabdian di industri yang memang sesuai dengan program studi teman-teman. Seperti itu. Jadi, selain menunjukkan kontribusi, ya sebutkan sektor industrinya dan sebutkan juga keterkaitan dengan bidang studi. Oke. Nah, ini adalah
elemen-elemen yang harus kita masukkan saat menulis esai kontribusi, teman-teman. Karena kalau dari LPDP-nya sendiri itu memang nggak ada format tertentu ya atau template tertentu nggak ada, jadi benar-benar itu terserah kita. Nah, di sini supaya esainya lebih bagus ya, kita masukkan elemen-elemen ini ada 1 sampai 8. Jadi yang pertama adalah introduction, personal background, motivasi. Intinya memperkenalkan siapa kita dan dari mana kita berasal, dari mana kita berangkat. Kemudian kita lanjut ke permasalahan strategis di Indonesia yang relevan. Nah, di sini kita transisi ke isu atau masalah yang kita aware dan ingin kita angkat. Lalu dari isu tersebut, nah kita tunjukkan alignment yang kuat ya, di mana untuk mengisi gap terhadap isu tersebut dibutuhkan lanjut studi. Gitu. Makanya kita menjelaskan mengapa kita memilih prodi dan kampus tersebut. Jadi harus ada relevansi yang kuat antara prodi dan juga solusi untuk isu yang kita angkat. Kemudian yang keempat, tunjukkan bahwa kita berkomitmen untuk kembali pulang ke Indonesia setelah lulus studi. Kemudian yang kelima, bagaimana kita berencana untuk berkontribusi di Indonesia. Kita bisa bagi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian yang keenam disesuaikan dengan apa namanya update terbaru, yaitu bagaimana kita akan berkontribusi secara nyata di sektor industri yang terkait dengan prodi kita secara konkret dan juga aplikatif. Kemudian yang ketujuh adalah penutup, komitmen, dan harapan untuk masa depan Indonesia. Dan yang terakhir adalah referensi. Jadi kalau teman-teman mengambil data biasanya di issue tuh ya, mengambil data dari berita atau dari jurnal. Nah, itu teman-teman cantumkan juga ya di daftar pustaka. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini eh, apa ada penjabaran juga ya dari ke-8 elemen tadi. Em, ya, poinnya adalah untuk yang introduction ya. Tunjukkan identitas yang jelas, kemudian posisi profesional aktif, dan relevan dengan dunia akademik dan pendidikan. Ya, jadi dikaitkan dengan nanti prodi yang akan kita ambil. Ada kesinambungan antar latar belakang studi dan peran saat ini. Kemudian karena kita konteksnya adalah ambil PhD, tunjukkan bahwa kontribusi yang kita lakukan sebenarnya sudah berjalan bahkan sebelum PhD seperti itu. Nah, jadi di sini saya ya menjelaskan siapa saya dari mana, kemudian saya bekerja sebagai apa, terus saya juga cerita background pendidikan, kemudian ya saya mention juga LPDP seperti itu. Kemudian di sini saya transisi dari background saya ke isu karena di sini kan saya finance ya teman-teman. Jadi saya tuh cerita kalau memang kalau dari kecil saya suka nabung ya dari uang jajan yang dikasih sama orang tua, terus hingga akhirnya saya suka beli buku, terus hingga akhirnya saya dapat saran untuk invest tabungan saya di logam mulia Antam pada saat itu gitu. Jadi dari hal yang memang personal itu dikaitkan gitu. Dikaitkan dengan nanti prodi yang nantinya saya ambil. Kebetulan kan saya ambil finance. Nah, inilah latar belakang saya gitu. Ini sifatnya masih personal, namun udah mulai mengkaitkan ke isu. Nah, di sini saya transisi ke isu atau masalah yang saya lihat atau yang akan kita lihat ya. Nah, di sini poin pentingnya adalah isu yang kita ambil harus dijelaskan menggunakan data yang resmi ya. Kemudian tunjukkan konsekuensi dari masalah nasional tersebut
Kemudian isu sosial dikaitkan dengan literasi keuangan, ya dikaitkan dengan apa yang akan prodi yang akan diambil. Kemudian ya tentunya memperluas dampak kontribusi dan juga relevan. Nah, jadi tadi dari background saya tertarik dengan investasi. Nah, di sini saya menemukan ternyata dari OJK eh, indeks finansial literasi itu masih cenderung rendah. Kemudian saya bandingkan juga dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand yang rankingnya jauh atau jumlahnya jauh lebih tinggi. Jadi saya em, isu tersebut yang saya angkat. Kemudian apa dampaknya dari finansial literasi yang rendah ya, yaitu banyak orang yang terjebak dalam investasi yang ilegal, bahkan judol ya atau pinjol yang ilegal seperti itu. Hingga akhirnya ya inilah kerugian yang disebabkan karena judol maupun pinjol tersebut. Seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian dari isu tersebut kita transisi ke mengapa studi lanjut itu dibutuhkan. Nah, jadi ini em, kita harus tunjukkan relevansi yang kuat antara prodi dan juga solusi untuk isu yang diangkat tadi. Oke, nah poin pentingnya adalah pemilihan universitas ini harus berbasis ya kesesuaian akademik. Jadi alasan kita memilih kampus ini bukan sekedar ranking, reputasi atau prestis ya. Em, jadi apalagi kalau konteksnya S3 teman-teman, memang alasan utamanya ya lebih ke ya relevansinya dengan bidang penelitian kita dan juga ini supervisornya. Ya ini cukup menjadi tantangan tersendiri ya bagi teman-teman S3. Kemudian kita tunjukkan juga bahwa kita siap melakukan riset di S3. Jadi di essay ini memang salah satu kampus pilihan saya pada saat itu adalah di Monash University lagi, teman-teman. Tapi memang karena satu dan lain hal saya eh, mengajukan pindah kampus ke University of Groningen. Nah, oke kita saya perlihatkan dulu untuk esainya. Jadi dari eh, ketertarikan di finance dan juga financial literacy di Indonesia, kemudian em, meng- menyebabkan ya saya ingin belajar lagi ya training yang lebih advance di PhD Banking and Finance ya salah satu kampus pilihannya di Monash. Kemudian apa yang Monash University Australia ini miliki adalah ternyata di Department of Banking and Finance ini memiliki fokus terkait behavioral and household finance, yang mana ini sangat berkaitan dengan finansial literasi, yang mana prodi ini yang saya ambil itu sangat align dengan isu terkait finansial literasi yang relatif rendah di Indonesia. Kemudian alasan yang lain adalah saya mention dari research facility seperti Starlab, terus database yang Monash miliki, Bloomberg Professional, kemudian availability of potential supervisor. Jadi saya pada saat itu juga menuliskan nama expert yang memang ahli di bidangnya di behavioral and household finance seperti itu. Jadi di sini justru saya memang tidak menulis alasan Monash rankingnya tinggi di dunia, kemudian masuk ke grup Group of Eight itu tidak demikian. Seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian berikutnya komitmen ya. Di sini lebih ke mempertegas bahwa setelah menyelesaikan studi, saya akan kembali pulang ke Indonesia. Jadi sebenarnya seperti itu sih, kayak memberi penekanan bahwa kita akan kembali ke Indonesia. Seperti itu. Oke, kemudian ya ini pengabdian yang terkait di industri ya. Jadi ini lebih spesifik. Jadi apa yang akan dilakukan, kontribusinya, lalu
apa ukuran keberhasilannya dan apakah realistis dan apakah relevan dan juga kapan target tersebut akan dicapai. Nah, ya ini masuk ke kontribusi. Nah, jadi eh, seperti yang saya paparkan tadi ya, rencana kontribusi harus jelas dan aplikatif ya. Kemudian kita juga bisa susun kontribusinya secara bertahap. Bisa dari short term, mid term, long term. Lalu setiap tahap dari short term itu perannya mau seperti apa, mid term mau kayak gimana, dan long term juga seperti apa. Oke, jadi ya kurang lebih ini yang saya tulis juga di esai. Em, Sebentar ini susunan slide-nya. Ya, jadi untuk komitmennya sebenarnya transisi ke ke kontribusi adalah ya saya akan menjadi seorang akademisi dan juga researcher ya di bidang bisnis. Kemudian saya juga akan menjadi dosen yang akan mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian saya juga akan berencana menjadi uh, independent financial planner dan juga konsultan. Seperti itu. Kemudian di sini saya masukkan juga ya dengan em, ini align dengan target masa depan Indonesia seperti ini ya menaikkan finansial literasi ke 80% ya berdasarkan target dari OJK. Kemudian goal ya saya juga relevan terhadap Indonesia Nawacita Program seperti ini. Achieving economic self-reliance by promoting strategic sectors of the domestic economy. Oke, nah, em, kemudian teman-teman, maaf, ini slide-nya agak, oke, nggak apa-apa. Iya, jadi untuk yang poin kontribusi ya tadi saya sudah paparkan ya konkret, realistis, kemudian selaras dengan Tridharma perguruan tinggi karena ini konteksnya saya akan menjadi akademisi dan juga menunjukkan dampak jangka panjang. Ya, jadi di sini saya menuliskan high financial literacy so that they can utilize suitable financial products and service to achieve sustainable financial prosperity. Jadi memang ya cita-cita saya ingin menjadi konsultan finansial keuangan yang independen sehingga ya bisa menurunkan lagi tuh yang apa ya tidak terjebak dengan investasi bodong atau pinjol, judol seperti itu. Oke. Nah, ini penutup ya, teman-teman bisa kaitkan dengan agenda nasional seperti Indonesia Emas 2045, seperti itu. Kemudian targetnya jelas dan terukur dan juga menunjukkan orientasi kontribusi jangka panjang. Ya, di sini saya masukkan ini Indonesia Emas 2045. Oke, itu untuk yang esai kontribusi teman-teman. Nah, untuk bagian ketiga adalah proposal penelitian. Jadi kalau di untuk jenjang S3 juga kita harus menulis proposal penelitian kurang lebih 1.500 sampai 2.000 kata juga gitu. Jadi memang tidak terlalu panjang ya, bisa teman-teman buat se-concise mungkin. Oke, kemudian tujuan utama proposal tentunya menunjukkan bahwa kita siap meneliti. Kemudian komponen umum proposal dari booklet LPDP juga ada template-nya, teman-teman. Jadi apa saja yang harus kita include di proposal. Namun kurang lebih secara garis besar seperti ini, latar belakang, urgensi, rumusan masalah dan tujuan, metodologi, kemudian kontribusi akademik dan juga praktis.
Ini contoh topiknya, analisis efektivitas pelatihan keuangan digital terhadap kinerja UMKM di Sleman dan Bogor. Oh ya, teman-teman, jadi memang si esai yang kita buat, esai komitmen atau kontribusi dan proposal ini juga harus relevan, ya. Jadi misalnya nih di esai kontribusi, ya, kita menulis, saya ingin memajukan kebijakan inklusif di bidang pendidikan. Ini misalnya contohnya tentang pendidikan, ya. Nah, di proposal tentu selaras dengan esai. Misalnya, penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan inklusif di sekolah-sekolah pedesaan dengan menggunakan pendekatan studi kasus komparatif. Seperti itu. Jadi, ya memang esai dan juga proposal itu saling berkaitan. Eh, Kurang lebih latar belakang topik penelitian, ya, poin pentingnya adalah em, topik riset ya lahir dari pengalaman yang nyata, yang panjang, kemudian yang penting juga konsisten dengan esai kontribusi, kemudian menunjukkan refleksi personal yang berkembang menjadi masalah akademik, kemudian ya menghindari topik riset yang bersifat artificial. Jadi bisa dibilang kalau esai kontribusi memang berangkat dari personal ya, keresahan pribadi. Kemudian nah, kita kembangkan menjadi masalah akademik itu di proposal penelitian. Seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian general tips dan juga metodenya ya. Jadi saat kita merangkai esai, em, tentu perlu diingat adalah esai adalah cerminan dari diri kita. Jadi kita berusaha sejujur mungkin dan harus jujur. Lalu kita reflektif ya. Kita memang teman-teman saat menyusun esai ini tidak bisa dipungkiri perlu banyak merenung. Kita perlu memikirkan kira-kira momen mana yang paling tepat untuk saya tuangkan ke dalam esai. Kemudian, apakah momen ini benar-benar relevan? Apakah saya benar-benar ingin lanjut studi? Apakah isu yang saya angkat ini benar-benar penting? Seperti itu. Lalu membuat esai sebagai benang merah masa depan dan juga visi kontribusi harus relevan, nyata, dan juga bisa dijalankan. Nah, ya, terakhir untuk penutup sebelum kita ke Q&A, teman-teman, uh, esai S3 LPDP bukan melihat siapa yang paling unggul, melainkan tentang bagaimana kita siap berkontribusi untuk Indonesia. Dan juga LPDP itu mencari individu yang memahami perjalanan hidupnya, mampu belajar dari pengalaman, gigih, tangguh, dan juga memiliki arah kontribusi yang jelas dan realistis. Jadi, eh, sekali lagi ya, kita tuliskan esai sebagai cerita hidup yang reflektif, tunjukkan pertumbuhan ya, bukan hal-hal yang sempurna. Bagaimana kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di hidup kita. Kemudian hubungkan masa lalu, masa studi, dan juga masa depan secara logis. Jadi memang kesemuanya berkesinambungan. Terakhir, jadikan esai sebagai cerminan integritas akademik dan komitmen kebangsaan. Ya, terima kasih. Salam sukses. Semoga teman-teman bisa menjadi awardee LPDP di tahun 2026. Terima kasih.